Hai, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat aplikasi material color palette menggunakan React Native. Jadi pertama-tama kita akan buat dulu projectnya. Silahkan buka command prompt. Kemudian saya ingin membuat project React Native-nya pakai npx React Native init material color gitu misal. Oke, proyeknya sudah berhasil diinisialisasi. Kemudian kita akan pindah directory terlebih dahulu ke material color. Sekarang kita akan menginstal beberapa buah library. Yang pertama adalah React Native Vector Icons. Jadi kita bisa menginstalnya dengan menggunakan npm seperti ini atau menggunakan yarn. Karena saya pakai yarn, jadi tinggal yarn add lalu pastikan nama library-nya di sini. Kemudian untuk step tambahannya kita juga mesti nambahin line ini di Android app build.gradle. Jadi tinggal di copy aja. Lalu buka projectnya pakai Visual Studio Code pakai code titik ya. Kemudian kita akan pergi ke folder tadi, Android app, lalu build.gradle yang paling bawah ya. Nah, pastikan di sini. Lalu jangan lupa simpan. Kemudian kita akan kembali lagi ke Google Chrome. Lalu library kedua yang harus kita install adalah Reactive Supergrid. Ini berfungsi untuk buat kayak begini. Jadi dia itu grid responsive gitu. Caranya menginstal adalah pakai ini npm. Atau karena saya pakai yarn, jadi tinggal copy aja ini. Lalu yarn add Reactive Supergrid. Oke. Sip, sekarang tinggal jalanin aja pakai yarn Android. Ini jangan lupa di oke dulu ya, supaya bisa terinstall aplikasinya. Baik, sudah berjalan proyeknya. Sekarang kita akan buka lagi Visual Studio Code-nya. Kemudian ini di close saja. Ini di minimize. Oke, kita ke app.js-nya. Sekarang kita akan hapus nih semua pakai Ctrl A lalu delete. Lalu saya ingin import React Run komponen, import view lalu text dari React Native. Kemudian saya akan buat kelas komponen di sini. Lalu di sini isikan view. Simpan. Sip, udah putih ya, karena emang belum ada apa. Kemudian kita akan buat style dulu sini. Style flex one. Kemudian kita akan buat sebuah teks dulu. Misalkan saja material color palette. Oke, tulisannya. Coba kita cek dulu ya. Palette. Oke. T-nya 2 kali. Oke. Simpan, lalu kita akan buat ini di tengah pakai style text line center. Lalu kita besarin dikit pakai font size 22 gitu. Kita akan tambahin sedikit margin di atasnya sini ya. Jadi pakai margin top 10 gitu misal. Dan kita akan tulisannya pakai bold gitu. Jadi font weight bold. Oke. Sip, sekarang kita akan buat gridnya. Jadi kita akan menggunakan Reactive Supergrid seperti ini. Kita bisa tinggal copy aja contohnya ini, yang ini bisa juga. Kita akan pakai yang ini aja, yang ini. Jangan lupa diimport terlebih dahulu ya, biar nggak error. Oke, import udah. Sekarang kita akan ini, copy ini. Lalu letakkan di bawah teksnya. Oke, sip, kita udah ada plate gridnya. Lalu sekarang kita akan buat datanya. Jadi data yang ditampilkan itu adalah data mengenai warna-warna yang ada di material color palette ini. Jadi ada warna red, pink, dan lain-lain. Saya menemukannya di GitHub. Terdapat semua warnanya. Tapi tipe datanya belum seperti yang saya inginkan. Jadi saya tinggal copy aja dulu ya. Saya akan copy dulu. Copy dulu ini. Kemudian kita akan buatkan di sini.
sebuah variabel baru, atau kita bisa pakai state aja. Misalkan aja color list. Sebentar. Oke. Sekarang kita akan buat sebuah array gitu. Lalu masukkan ini. Kemudian kita akan hapus ini. Jadi rencananya saya ingin membuat cipratanya itu seperti ini ya. Jadi ada name dan color list gitu. Kita akan rubah dulu seperti itu. Oke. Ini kita akan ganti dulu. Atau ini kita akan cut dulu ya. Kita akan cut dulu semua ini. Lalu kita akan buat new dulu ya. Ctrl N. Lalu pastikan di sini biar nggak ganggu. Kemudian kita akan buat satu buah, jadi name gitu, dan color. Ini misalkan red gitu. Colornya diisikan dengan array seperti itu. Oke. Jadi untuk yang red kita akan copy yang red paling atas ya, yang ini. Kita copy ini, lalu letakkan di bawah sini ya, di sini. Oke. Sekarang kita akan ganti tanda kurungnya ini. Kenapa bisa jadi tanda kurung? Oke. Kita ganti itu dengan tanda ini, tanda objek. Kurung kurawal, oke. Kita ganti semuanya seperti itu. Oh, bisa nggak diblok ya? Coba. Oh, nggak bisa. Oke, ini agak lama ya. Apa-apa sih. Sip, sekarang kita akan ganti ini menjadi sebuah properti baru, namanya bukan pakai angka gini ya. Kayak color name, color code misal, atau code aja deh. Code gitu, kita ganti semuanya ini. Ups. Oke, setelah itu simpan. Oke, belum ada error. Lalu kita akan tampilkan color list ini di Reactive Supergrid-nya. Caranya tinggal copy aja ini, copy color list-nya. Kemudian di data ini kita gantikan dari 1 sampai 6, kita gantikan jadi this.state.colorlist. Kemudian itemnya ini kita akan ganti jadi item, sini ada 0 kali, item.name. Oke, udah keluar rednya. Setelah itu kita akan tambahin dulu semuanya ya. Atau kita bisa styling dulu ya, biar lebih enak lah ininya tampilannya. Kita bisa styling di sini untuk Reactive Supergrid-nya atau Plate Grid-nya. Lalu kita akan buat sebuah view terlebih dahulu ya. Kita buat view, lalu masukkan ini, kita styling. Misalkan aja background color-nya kita menginginkan warnanya itu yang ini dah ya, yang 500 di F4 ini. Misalkan saja seperti itu. Kita akan ganti ini menjadi dinamis sebentar ya. Oke, sekarang kita akan tambahin sebuah style juga, namanya height. Maksud saya udah height ya, 500 gitu. Atau 100 deh ya, 100. Oke, 100 cukup. Item dimensinya kita ganti jadi 150. Masih belum berubah, 200 juga. Oke, 200 saja. Sekarang teksnya kita akan tambahin ini di tengah ya. Kita buat di tengah, caranya itu pakai justify content dan align item. Dan align item. Center. Kemudian kita akan ganti warna teksnya. Jadi kita ganti jadi style. Color. Oke, warna putih. Lalu kita akan besarin teksnya dulu dikit ya. Jadi pakai font size 18 gitu misal. Atau kita pakai 22 aja. Oke.
Setelah itu kita akan buat ini jadi ada sedikit border radiusnya. Jadi bisa pakai border radius 10 mungkin. Oke. Lalu kita akan buat elevation. Elevation adalah shadow-shadow tipis yang muncul di bawah sini. Sudah muncul ya. Oke, kita udah ada rednya. Kemudian kita akan membuat ini menjadi gini ya. Ini menjadi dinamis gitu. Jadi kalau red itu warnanya merah, kalau blue itu warnanya biru gitu. Oke, kita akan buat itu. Jadi misalkan saja saya akan tambahkan properti di sini. Jadi menu color gitu misal. Menu color saya ingin tambahin ini. Kayak gitu. Oops, sorry. Oke, kita ganti ini menjadi item.menu color. Karena dia mengambil warnanya dari sini. Kemudian kita akan buat juga yang bagian sekarang pink ya. Jadi kita buat dulu yang pink dulu. Kita ganti namanya jadi pink gitu. Lalu masukkan yang ini 500 nih ke sini. Untuk colornya kita ganti dari ini semua ini. Kita taruh di bawah dulu. Oke. Lalu kita akan copy aja ini, di-cut aja, lalu pastekan sana biar lebih cepat. Oke. Sip, udah tinggal di delete aja ini. Oke, kita udah punya yang pink. Jadi kita ada red dan pink. Nah, ya, kita akan merubah ini menjadi button yang bisa diklik. Jadi pakai touchable opacity. Kita akan import terlebih dahulu touchable opacity-nya. Kemudian di sini kita ganti. Jadi touchable opacity dari view tadi. Jangan lupa ditutupnya juga diganti ya. Ini udah bisa diklik. Oke. Sekarang kita akan buat bagian gininya, bagian colornya ini. Jadi ada menu untuk nampilin color code-nya ini. Nah, caranya itu gimana? Jadi saya ingin buat dulu modal gitu, modal kecil ya. Saya akan menggunakan React Native modal yang ini. Nah, kita akan close terlebih dahulu ya proyeknya. Jadi node-nya ini kita selang. Lalu kita akan install ini pakai npm atau yarn. Copy aja yang yarn-nya. Kita ke command prompt lalu pastekan di sini. Sip, sekarang tinggal yang Android lagi. Oke, sip. Jadi di sini kita udah menginstal React Native modal. Sekarang kita akan gunain. Jadi tinggal copy aja nih di importnya, bawa ke paling atas, pastekan. Lalu kita buat modalnya pakai ini. Contohnya di sini. Tinggal copy aja yang ini ya. Lalu kita akan taruh di sini. Oke. Sepertinya sih udah muncul sekarang modalnya. Oke, udah muncul. Kita akan kasih ini nih background color warna putih. Setelah itu untuk membuat ini ada warna-warnanya itu, kita bisa buat dulu sebuah state di sini. Misalkan saja is modal atau is modal visible false. Jadi ketika dia klik ini angkanya ini, buttonnya ini, maka modalnya akan muncul gitu. Caranya itu kita ganti sini. Jadi this.state.isModalVisible. Simpan dulu ya.
Karena tadi false, maka dia akan keluar gitu. Dan di sini kita akan isikan dengan onPress. OnPress kayak gitu. This.setState. Lalu masukkan state yang tadi, is modal visible. Kita isikan dengan true. Jadi dengan ini, ketika red-nya diklik, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk buat tombol close-nya tinggal buat di sini aja ya. Tinggal tambahin misalkan saja total opacity di sini. Lalu kita ganti stylenya atau tambahin teks saja dulu. Close gitu misal. Kita ganti onPress ini. Tambahin onPress. Lalu this.setState masukin modal tadi. Is modal visible jadi false. Jadi kita mau modalnya ketutup. Oke. Sudah. Sekarang kita akan buat bagian colornya. Jadi saya ingin menampilkan colornya di sini. Sebelum itu kita akan membuat dulu color yang mana akan ditampilkan gitu. Oke. Saya ada sedikit ide. Jadi kita bisa tambahin sini index gitu. Index color. Misalkan aja 0 gitu. Jadi ketika misalkan ini diklik, saya ingin mengambil indeksnya ini. Kemudian setelah saya ambil misalkan saja indeks nomor 0 gitu. Jadi color yang ingin ditampilkan adalah color yang bagian ini gitu. Oke, caranya itu jadi kita akan set dulu indeksnya. Di sini ganti dulu item index gitu. Index. Kita set state juga. Index gitu. Apa tadi namanya state-nya? Index color. Index color kita isikan dengan index. Oke. Setelah itu di sini kita ingin nambahin flat grid juga di dalam modalnya. Kita masukin sini. Lalu kita akan ganti ini sedikit. Jadi ini bukan dari color list tapi color list index dot color gitu. Kita ganti ini background colornya jadi item dot code. Tuh. Item dot name kita ganti jadi item dot code. Kemudian ini kita hapus dulu ya onPress-nya. Simpan, oke. Ini ganti bukan index saja. This dot state dot index color. Kita klik dulu red-nya. Oke, udah muncul. Lalu yang pink, oke udah muncul ya. Jadi sama-sama. Sekarang kita akan buat kalau misalkan ini di tab gitu bakalan kode warnanya ini ke copy gitu. Nah, caranya tuh bagaimana? Jadi kita bisa pakai namanya clipboard reaktif. Yang ini ya. Kita bisa install ini ke dalam project lalu kita bisa langsung aja copy pakai caranya ini. Nih. Copy to clipboard ini. Oke, kita install dulu ya. Kita copy dulu ini, close dulu yang ini, yang hijau ini atau node-nya. Kemudian kita akan pastekan di sini, lalu enter. Oke. Lalu kita tinggal yang Android lagi. Sip, udah muncul ya. Jadi tinggal kita buat fungsionalitas untuk kopinya. Pertama-tama kita akan import terlebih dahulu ini. Di atas, seperti biasa. Setelah itu kita akan
copy ini. Jadi copy itu clipboard ini kita copy. Lalu kita akan pastekan di bawah sini, di atas render ini. Kita akan hapus course-nya ini. Oke. Lalu di sini kita akan isikan jadi color code gitu, parameternya. Dan ini ganti jadi color code. Oke. Di copy functionnya, nama functionnya. Lalu kita akan meletakkan di bagian sini, di touchable yang ada di modal. On press, lalu kayak gini, panggil functionnya this.copy to clipboard. Kita masukin teks yang ingin kita copy, yaitu item.code. Oke. Supaya lebih jelas ya, kita bisa pakai, kalau misalkan dia ngeklik ini kan, ini belum gini ya, belum ada notifikasi udah di copy atau belum gitu. Coba kita cek dulu ya. Di sini kita pastekan dulu. Oke, EF 9A udah. Oke, sekarang kita akan tambahin notifikasi. Kita bisa pakai tools Android, React Native, yang ini. Kemudian kita akan gunainnya seperti ini. Tinggal di copy aja dulu ini. Terus Androidnya kita import dari React Native. Lalu kita akan untuk munculin toolsnya bisa pakai ini, sebentar dulu. Yang ini, oke, ini. Itu yang show biasa aja ya. Oke, kita masukkan di copy to clipboard nih. Kita hapus ini functionnya. Oke. Kode warna di copy gitu. Berhasil di copy. Coba kita cek lagi. Oke, kode warna berhasil di copy. Kemudian kita akan styling dulu ini sedikit ya. Jadi kita tambahin margin dulu nih dikit. Supaya lebih enak lihatnya. Kita ganti dari margin top jadi margin vertikal 20 tuh. Oke, vertikal itu artinya atas bawah. Jadi ini artinya singkatan dari margin top dan margin bottom. Jadi margin top 20 dan margin bottom 20 gitu. Ini singkatannya. Kemudian kita akan ganti backgroundnya. Mungkin jadi sedikit dark mode ya, biar lebih keren. Background color kita ganti dengan pagar 27. Oke. Lalu untuk status bar ini kita ganti jadi bisa 30. Kita import terlebih dahulu ya status barnya. Status bar. Kemudian kita letakkan di sini ya, di dalam sini. Status bar gitu. Lalu untuk importnya, sebentar. Status bar. Background color, background colornya kita ganti jadi 30. Dan bar stylenya light content ya. Ya, light content yaitu ikonnya warna putih. Oke, sepertinya kita akan ganti dulu ini. Status barnya kita ganti jadi warna hitam aja. Oke, warna hitam nggak terlalu ya sih. Oke, sip, kita ganti gininya, warnanya ini jadi pakai color, warna tulisan material color palette nih. Kita ganti jadi warna putih. Nah, seperti itu. Ini juga sebentar kita ganti juga ini modalnya. Oke, kita pergi ke modalnya lagi. Di modal ini kita ganti ini jadi warna 27. Oke, sip.
Lalu saya ingin nambahin sedikit border radius ini ya, biar lebih keren lah gitu. Border radius 5 gitu. Coba kita cek. Oke, udah ada sedikit cekungan sini. Coba kita tambahin 10 deh ya. Oke, sip. Lalu kita ganti text color-nya ini, yang di atas itu, yang ini. Kita ganti jadi warna putih. Lalu tulisannya kita ganti jadi colorless. Dan di ini kita buat di tengah, lalu tambahin margin, ubah ukuran teksnya. Buat di tengah pakai text align, center, tambahin margin atas bawah, margin vertikal 20 gitu misal. Dan terakhir kita ganti font weight-nya atau tebal tipisnya jadi bold. Oke. Font size-nya juga, font size-nya 18 ya. Oke, sip. Sekarang untuk tombol close-nya kita akan ganti juga ini, biar sama seperti ini ya. Kita tinggal copy aja ini. Lalu pastekan di close-nya ini. Jadi ganti jadi close. Oke, sip, kita udah ada 2 buah color list dan close. Kemudian untuk reactive vector iconnya kita bisa gunain icon-icon yang ada di sini. Jadi kita bisa pakai dari undesign, font awesome, icon, dan lain-lain. Jadi saya ingin menggunakan font awesome ya. Untuk menggunakan reactive vector icon ini, seperti biasa kita mesti import terlebih dahulu. Ini, bukan yang itu, yang ini. Lalu pastekan di atas ini. Kita ganti jadi font awesome 5. Lalu ini copy ikonnya. Kita akan letakkan di tombol plusnya terlebih dahulu ya. Nah, kayak gitu. Coba kita cek. Oke, ikonnya udah muncul. Nah, cara untuk mengetahui daftar ikonnya, tinggal klik ini. Mana tadi? Klik yang ini, font awesome 5. Lalu akan muncul seperti ini, lalu pergi ke icons. Atau bisa, oke, centang yang free ya. Oops, sorry. Kepencet iklannya. Free ini. Tunggu sebentar. Lalu kita akan cari icon close ya. Close dulu. Kita akan gunain yang, nah ya, yang X biasa ada nggak ya? Nggak ada. Jadi namanya itu adalah times. Kita ganti ini jadi times. Ganti warnanya. Jadi ini. Ukurannya juga bisa diganti di sini ya. Oke, udah muncul X-nya. Nah, saya ingin ini berada di samping gitu. Jadi X close gitu. Misalkan saja gimana sih caranya? Caranya itu adalah pakai view gitu. Lalu style, flex direction, kita isikan row. Kita masukin ini ke sini. Oke. Nah, dia udah dari kiri ke kanan ya, tadi atas ke bawah. Supaya di tengah kita bisa pakai justify content dan line item. Di sini kita buatin view dulu. Style, justify content center, line item center. Lalu masukin ikonnya ini. Nah, udah di tengah. Nah, supaya di tengah di sini kita bisa tambahin sini justify content center. Kayak gitu. Jadi ada X close. Supaya nggak terlalu dekat, kita bisa tambahin margin left sini 10. Oke. Udah muncul ya X-nya. Kemudian kita juga ingin menambahin icon copy sini ya. Jadi supaya user tahu bahwa warnanya ini bisa di copy. Kita bisa copy gininya, ikonnya ini. Lalu kita bawa ke sini. Ke sini. Oops, sorry. Ke bagian sini. Oke. Ini kita akan ganti jadi icon copy. Jadi kita coba cari icon copy-nya.
Oke, sama namanya copy. Kita ganti namanya copy. Oke, nah muncul ya. Ukurannya saya akan kecilin dikit ya, jadi 25. Oke, sip, tambahin margin top dikit. Jadi sini tambahin margin top 10 gitu misal. Oke. Di sini kita bisa tambahin juga yang lain ya. Jadi kita bisa tambahin yang ini. Jadi kita bisa tambahin semuanya ini. Ada banyak ya. Mungkin kita tambahin sesuatu aja ya, biar nggak error gitu. Tambah sesuatu aja. Oke, kita pastikan di sana. Lalu kita akan copy ini, pastikan di sini. Lalu ini dipindahin masing-masing code-nya. Jadi purple, lalu kita pindahin yang 500 ke sini. Copy yang 500 bawa ke sini. Lalu pindahin ke sini. Kalau teman-teman pengen lebih cepat bisa pakai Google Spreadsheet ya, atau pakai Excel gitu. Jadi kita bisa ngeditnya tuh lebih cepat. Enggak. Oke, sip, kita udah ada yang purple sekarang. Nah, untuk mengganti dimensionnya ini kita bisa ganti juga di bagian sini ya. Item dimension nih kita ganti misalkan dia 150 gitu. Maka dia itu akan lebih kecil. Sebentar, kita refresh dulu. Terus 20, coba. Ups, sorry, ini yang di modalnya. Yang ini yang di luar. Oke, sorry. Nah, jadi dia itu jadi makin kecil begini. Dan ini kita sudah bisa kita copy ke warnanya semuanya. Oke, sekarang tinggal masukin warnanya ini ya ke dalam tipe data yang udah kita buat sini. Jadi saya ingin pakai Excel aja deh ya, supaya lebih cepat. Saya tinggal copy aja ini, lalu buka Excel, buka ini, pastekan ini. Oke, lalu kita akan Ctrl F, find and replace. Kita akan replace bagian 50-nya. Atau kita bisa langsung saja dari sini ya, dari sini. Oke, Ctrl F, find dan replace. Kita ingin centang yang ini ya, pastiin itu 50 misal. Kita ganti dengan code gitu. Oke, 50 udah. Kemudian 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, A100, A200, A400, A700. Oke. Sekarang kita akan buat ini tandanya ini. Jadi kita bisa search code-nya ini, code gitu. Kita tambahin tandanya ini. Kayak gitu. Sorry, tanda itu. Ups. Di sini ya mestinya. Oke, kayak gitu. Lalu tandanya ini kita akan juga cari di sini. Kita masukin tanda itunya. Tanda kurung penutupnya. Kita back lagi sebentar. Ini bukan E. Oke, kayak gitu.
Ups, ini mesti tanda petik juga. Oke. Sip, sekarang tinggal kita copy-copy aja ini. Bawa ke sini. Bawa ke data yang udah kita buat ini. Sebelumnya saya ingin copy aja ini dulu. Copy. Tekan gitu. Colornya kita kosongin dulu. Dan menu colornya juga. Untuk name-nya juga kita akan kosongin terlebih dahulu ya. Kita akan duplikat beberapa. Oke. Teman-teman, setelah purple ada deep purple. Kita namain deep purple. Masukin ke sini ya. Untuk menu colornya kita masukin yang ini. Jangan lupa tanda pagar biar nggak error. Oke. Lalu kita akan masukkan juga yang lain. Deep purple, indigo. Kita masukin dulu namanya ya. Indigo, lalu blue. Blue. Light blue. Ada cyan. Ada teal. Lalu ada green. Banyak ya. Oke, lalu ada light green. Kemudian ada lime. Ada yellow juga. Ada apa lagi? Ada amber, orange. Oke, kita duplikat lagi. Oops. Oke, Ctrl Shift D. Kalau nggak mau, Anda mesti install dulu atau Keymaps ini. Baru dia bisa Ctrl Shift D untuk duplikat. Kita amber. Amber ya. Ya, amber. Lalu orange. Setelah itu deep orange. Banyak banget ya. Brown, green, blue, gray. Tinggal lagi 3. Sip lah. 1, 2, 3. Tapi aplikasi ini bisa dipublish nanti di Play Store ya. Jadi setelah tutorial ini selesai, Anda bisa nonton tutorial saya tentang mana sih cara buat APK dan AAB itu di YouTube. Jadi di sana udah ada caranya gimana. Jadi kita bisa publishing ke Play Store gitu. Bagusnya sih kalau di Play Store tuh pakai uploadnya AAB gitu. Jadi dia itu secara otomatis nanti dibuatkan APK-nya oleh Google gitu. Jadi kita tinggal upload AAB-nya aja. Oke. Setelah itu kita akan tambahin ininya. Tambahin apa tadi? Red purple udah, deep purple. Bukan deep purple udah tadi. Nah, indigo. Oke, indigo udah. Lalu ini blue. Blue. Oke, blue udah. Ini light blue ya. Ya. Lalu ada cyan. Lalu ada teal. Ada green. Ups, aduh. Cancel. Hampir ke close ya. Oke. Ini juga light green. Lalu ada lime nih ya. Ya benar, lime. Lalu ada orange. Ada dark orange nih ya. Apa deep orange. Ada brown. Dan terakhir 2 lagi, ada grey dan blue grey. Sip, semua warnanya udah kita copy ya. Kita downshift dulu ini.
Kita close tuh. Kita isikan dengan kode-kode warnanya di menu color nih. Kita isikan dengan yang ini aja. Yang 42 ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini aja. Itu 5 atau 6 ya? Coba kita cek dulu. 6 mestinya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke lah, nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar, saya paste tadi ya. Sorry. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tinggal indigo aja nih. Ini udah 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sip. Jadi kita udah ada semua warnanya. Kita ada red, ada pink, dan lain-lain di sini. Lalu kita juga udah bisa klik ini ya. Klik ini lalu copy dia. Kita copy, udah bisa, ada toastnya, ada berhasil di copy, lalu close juga udah bisa. Kemudian ini udah ada juga semua udah lengkap. Oke, saya rasa cukup tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jika berkenan mohon pertimbangkan untuk subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga harimu menyenangkan.